Bagaimana tanggapan peneliti UGM terkait keinginan beberapa pihak untuk menghentikan penggunaan Genos? Kita langsung berbincang dengan ko-invertor tim peneliti Genos, Dian Nurputra. Mas Dian, selamat malam. Selamat malam, Pak Latif. Iya, Mas sudah mendengar banyak kalangan yang meminta Genos dihentikan karena akurasinya yang tidak terlalu baik. Tanggapan Anda? Ya, terima kasih Pak Latif. Menarik sebenarnya ya dinamika yang berkembang, bagaimana framing yang muncul dari sebuah cuitan seseorang saja yang saya tidak tahu basis datanya dari mana, kemudian di framing dibalik, kemudian akhirnya bergulir seperti layaknya bola panas, dan kemudian muncullah framing kalimat bahwa peningkatan jumlah lonjakan kasus ini dikarenakan pemakaian Genos. Menarik sekali sebenarnya, dan itu saya sempat aja tertawa terbahak-bahak ya, tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Perlu mungkin beberapa hal kita luruskan. Jadi kalau berita memang Genos akan dihentikan itu karena sekali lagi juga hanya berita di koran dari YLKI yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa pernyataan dari beberapa pihak begitu ya, yang juga saya lihat sumbernya juga sama dari cuitan Twitter beliau. Ya, perlu kita sampaikan bahwa waktu itu juga cuitan Twitter beliau itu tidak langsung permintaannya adalah di tengah pandemi ini mohon Genos di stop ya, seperti itu ya. Nah, kemudian beliau tidak mengkaitkan secara langsung dengan peningkatan jumlah kasus COVID yang ada, tetapi kemudian framing di berbagai media itu disebutkan karena peningkatan jumlah kasus, Genos kemudian jadi penyebabnya. Salah satu, kemudian Genos dinilai tidak akurat. Ya, perlu kita ketahui Pak Latif bahwa kalau dikatakan Genos penyebabnya, kita perlu lihat frame time-nya. Genos itu mulai dipakai sejak bulan Januari hingga saat ini, dan pada saat itu Bapak bisa melihat, silakan lihat datanya. Kalau kita bicara itu selalu harus lihat data. Ada data bagaimana tren kenaikan kasusnya, bahkan pada saat April Mei itu justru mengalami penurunan yang rendah-rendahnya jumlah kasusnya. Itu yang perlu diketahui. Baik. Sebenarnya efektivitas Genos ini sebagai alat screening kalau menurut Mas Dian seperti apa? Ada dua macam Pak Latif. Kalau saya berbicara dengan data, maka saya akan memakai data pada saat dulu saya melakukan uji diagnostik. Saat itu kita bisa mencapai akurasi hingga 93%. Nah, itu yang menjadi dasar keluarnya izin edar bahwa Genos boleh diaplikasikan. Namun kemudian kita harus melihat bagaimana akurasi itu pada saat post marketing, pada saat Genos itu dioperasikan oleh berbagai user yang sudah dilatih, yang sudah diberikan SOP, yang sudah diberikan dengan mesin yang dimanufaktur yang sudah dikalibrasi, tentu akan berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada beberapa anggapan dari akar rumput yang mengatakan bahwa Genos itu tadi ya, saya melihat ulasannya, bukan hasil negatif palsu, itu perlu kita lihat dulu. Apakah negatif yang muncul itu karena satu, kualitas data yang diperoleh bagus apa jelek? Karena ada QC-nya, Mas Latif. QC dari misalnya tinggi, sinyal yang harus diperoleh untuk pembaca Genos terakurat adalah minimal 1000 mV. Apakah sudah dikerjakan sampai di situ? Mas Dian, artinya sebenarnya bisa bergantung juga kepada petugas yang mempraktekkan alat ini? Sebenarnya yang namanya semua tidak hanya Genos ya, alkes lain pun juga sama. Anda mau katakan swab PCR atau antigen, kalau yang nge-swab jelek, nggak pinter, nggak sampai belakang, jadi negatif. Nggak ketemu hasil yang pas gitu ya? Nggak ketemu hasil yang bagus. Kalau Genos tadi misalnya, kalau Genos itu berusaha meminimalisir hal itu karena sebagian besar pengendalian di AI, tapi tetap butuh ada faktor operator. Alkes lain juga demikian. Nah, itukah yang membuat kemudian ada yang merasa hasil PCR-nya sempat positif, tapi kemudian ketika dia gambling menggunakan Genos, lalu kemudian hasilnya malah negatif? Ya, betul sekali Mas Latif. Jadi ada banyak faktor kalau kita katakan negatif palsunya Genos. Nah tadi itu ya, operatornya bagaimana? Yang kedua, timing pada saat memeriksa bagaimana? Yang ketiga, PCR-nya CT value-nya berapa? Misalnya seperti itu tentunya hal-hal yang sangat teknis, dan teman-teman awam tentunya tidak tahu, harusnya itu menjadi ranah para peneliti, data operator ya, tidak operator. Seperti Mas Dian, kalau ketika dulu ini digunakan mulai dari Januari 2021, apakah validasinya sudah ada?
Betul sekali Mas Latif. Jadi proses validasi itu ada dua. Yang pertama lewat manuskrip, yang kedua validasi eksternal. Ya, validasi eksternal saya juga ikut mengkoreksi ya. Dari beliau mengatakan validasi eksternal sudah mulai sejak bulan Februari. Mohon maaf itu salah. Jadi validasi eksternal kita tuh baru mulai bulan April. Oke. Itu baru dari Universitas Andalas yang memulai. Kemudian alhamdulillah kemarin Universitas Indonesia dan UNER sudah mulai. Universitas Indonesia baru mulai sekitar minggu kemarin. UNER insya Allah akhir Juni ini baru mulai. Kok bisa lama? Mohon maaf, itu namanya juga validasi eksternal untuk penelitian, ada beberapa persiapan. Tim, logistik, ethical clearance itu ada tahap-tahapannya supaya semua prosedur itu sesuai dengan kaidah dan tata ilmiah. Ketika validasi eksternal itu belum ada, cukupkah validasi manuskrip tadi itu untuk penggunaan? Soalnya ini kan digunakan menjadi screening. Ya, betul sekali. Manuskrip itu tidak bisa digunakan untuk validasi penggunaan. Ya. Manuskrip itu validasi ilmiah yang nanti jadi pertanggungjawaban kita. Tetapi perlu kita merefer kembali kepada Undang-Undang Alat Kesehatan, saya lupa nomor 63 atau 62 2017. Di situ disebutkan tidak ada satupun klausul yang mengatakan bahwa penggunaan itu harus di-stop menunggu validasi eksternal. Oke. Justru penggunaan sambil berjalan, dilakukanlah validasi eksternal sesuai dengan SOP yang digunakan oleh operator. Kemudian di situ ada CAPA juga, corrective action, preventive action. Ada pelaporan, kami seperti harus melaporkan rutin terus kepada Dirjen Farmalkes untuk itu. Apakah ada masalah ataukah ada problem begitu. Seperti itu Mas Latif. Di tengah masukan dari banyak pihak seperti ini, validasi belum keluar. Kalau menurut Mas Dian, sebenarnya penggunaan Genos ini tetap bisa diteruskan atau bagaimana? Jadi kalau secara saya pribadi ya, Genos ini diciptakan dari orang lapangan. Saya klinisi, saya dokter spesialis anak, saya juga satgas COVID. Kami bersama dengan Prof. Kuat membuat Genos ini karena pada saat bulan Maret tahun lalu itu tantangannya sulit sekali mendapatkan pemeriksaan PCR, rapid antigen tidak ada, rapid antibody pun akurasinya dipertanyakan. Nah, kita berusaha sudah melakukan semua langkah-langkah secara akademik, semua aturan sudah kita penuhi untuk bisa mencapai sampai tahap lewat clinical trial. Kekurangan kami memang hingga saat ini manuskrip belum selesai betul ya, jadi ada review bolak-balik begitu, dan di tengah kesibukan kami juga, ini saja mohon maaf nih kami juga baru pulang selesai ngurusi ruang isolasi COVID kami yang sudah membludak, sudah penuh. Saya juga bingung bagaimana, tapi kami masih, insya Allah masih bisa terus untuk mengawal alat ini, dengan harapan alat ini lebih bermanfaat untuk banyak orang, lebih terjangkau untuk banyak orang, dan tentunya jangan lupa, Mas Latif, alat ini basisnya adalah dynamic device dengan AI yang terus berkembang database-nya dan makin pintar dengan dilatihnya. Sangat berbeda dengan beberapa alat lain yang sudah statik, kalau sudah itu ya sudah nggak bisa tidak ada modifikasi lagi. Tetapi alat ini terus dengan makin banyaknya database, termasuk database dari sampel nafas dari orang yang terkena mutasi varian baru itu bisa masuk terus, sehingga akurasinya makin baik. Sehingga seharusnya memang kami perlu memang kontrol, pengawasan, monitoring tetap dijalankan dengan kehati-hatian prinsipnya. Termasuk dengan varian baru yang katanya penyebarannya jauh lebih cepat dibanding varian Alpha dulu, Genos ini tetap bisa efektif? Kalau misalnya kami sudah dapat sampelnya, kebetulan alhamdulillah kami kemarin sudah dapat sampelnya, sampel nafas untuk varian yang baru, kita sudah dapat masuk di database kami, hanya memang jumlahnya harus memenuhi standar minimal berapa orang tertentu, baru itu kemudian bisa betul-betul terbaca oleh AI dengan baik. Tapi karena dengan potensi AI yang ke depan di dunia juga saat ini semua hampir alat kesehatan basisnya mulai AI, tentunya potensi untuk pengembangan Genos dan pemakaian Genos ini menjadi lebih berkembang. Seperti itu kira-kira Mas. Baik, terima kasih Mas Dian, peneliti Genos dari UGM. Mudah-mudahan alat ini bisa menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selamat malam.